janabah lil junub. Buat mandinya itu sebab karena khurujul mani, karena berhubungan badan dengan pasangan, ya, itu namanya junub, ya, janabah. Nah kalau sebab itu wajib mandinya niatnya raf'al janabah, jadi niat raf'il janabah. Kalau diharapkan ketika siram-nyiram itu nawaitu raf'al janabah, segitu doang cukup. Ya, atau misalnya niatnya pakai bahasa kita, pakai bahasa Indonesia, nah, saya niat menghilangkan junub, ya, atau janabah. Nah, awil haid atau niat menghilangkan haid, ya, menghilangkan hukumnya maksudnya. Nah ini bagi wanita haid raf'i hukmi, maksudnya niat menghilangkan hukum haid, bukan menghilangkan haidnya. Bagi wanita haid, ya, nggak cukup kalau niatnya sekedar niatnya raf'al janabah. Ya, wanita haid setelah haid tiris mandinya wajibnya niatnya itu hukumnya harus niat itu raf'il haid, atau saya niat menghilangkan haid, ya, atau hukumnya. Au niyatu ada'i fardhil ghusli au raf'i hadatsin au ithaharati 'anhu au ada'il ghusli. Ya wa kadza al-ghuslu lis-shalati la al-ghusli faqat. Ya, atau niatnya boleh niat fardhil ghusl. Kalau ini buat siapa aja boleh. Saya niat melakukan perbuatan mandi. Nawaitu ada fardhil ghusli. Itu kalau bahasa Arabnya. Saya niat nawaitu, saya niat melakukan perbuatan, ya, mandi. Au raf'i hadatsin, atau niat menghilangkan hadas. Ya, nawaitu raf'a hadatsin. Au ithaharatu anhu, atau niat bersuci dari hadas. Ya, au ada al-ghusli, atau cukup nawaitu ada al-ghusli, saya niat melakukan mandi. Wa kadza al-ghuslu lis-shalah. Begitu juga niatnya boleh, saya niat mandi untuk sholat. Karena mandi untuk sholat itu apa? Asumsinya nggak lain kecuali mandi junub atau mandi hadas besar, gitu ya. Nah kalau mandi doang saya niat mandi nggak sah. Kenapa? Karena mandi banyak, mandi mau berangkat sekolah, mau berangkat kerja dan sebagainya. Tapi kalau mandi lis sholat, maksudnya mandi ada besar, mandi karena junub atau yang lain. Wa yajibu an takuna niyyatu maqrunatan bi awwalihi ay al-ghusli, yakni bi awwali maghsuli min al-badan walau min asfali. Nah, niat ini wajib dibarengin dengan pertama kali mandi, permulaan mandi. Maksudnya wajib dibarengin dengan tersentuhnya air mengenai bagian tubuh mana yang pertama terkena air. Ya. Mau dari atas, mau dari bawah. Ya, kita dari kaki dulu, kita cuci kaki dulu sambil niat. Itu berarti apa? Kita udah mulai mandi janabah, mandi junub. Ya, atau dari atas, ketika air apa? Nyiram pertama kali anggota badan kita yang kena air, dan itu niat, dan niatnya di situ. Nah, kalau misalnya nyiram dari atas, kemudian enggak langsung niatnya di hati nih, tempatnya di hati. Kemudian pas air nyampe di dada, ya, pas air nyampe di dada baru niat, bahwa itu raf'an janabah, atau buat wanita haid, bahwa itu raf'an haid. Nah, sampai sini maka berwajib membasuh ulang bagian atas ini. Kenapa? Yang dari sini sampai sini itu air ngalir tanpa niat mandi. Jadi yang dianggap sudah terbasuh ketika mandi besar, mandi junub atau mandi hadas besar, ini dari ke bawah. Maka mesti diulang. Gitu. Kalau nggak diulang, udah gitu doang. Atasnya kagak lagi, nggak diulang lagi, itu nggak sah. Ya, artinya apa? Masih belum terbasuh. Kalau diambil itu langsung sholat, maka nggak boleh sholatnya. Ya, kenapa? Mandinya belum lengkap. Ya, karena salah satu rukun mandi nanti yang kedua adalah tahmimu jami'il badan, meratakan
meratakan seluruh badan biar tapis, ya, biar kena semua dengan air. Tamim jami' badan bil ma. Ya. Jadi apa ya? Itu yang dimaksud berbarengan dengan ya, pertama kali membasuh. Artinya nggak mesti pertama kali, walaupun kedua kali, tapi apa? Boleh. Tapi yang direken yang mana anggota tubuh yang barang kena air dibarengi dengan niat. Walaupun dari atas, tapi pas sampai kaki baru niat. Maka apa? Baru ada kaki yang kebuang, apa yang hilang, yang terakar. Maka mesti apa? Diulang lagi. Nah, ketika mengulang lagi itu nggak perlu apa niat. Yang penting jangan putus niat, jangan udah mandi junubnya. Nah, itu namanya qat'un niat. Ya. Jadi dari atas, ya, dari atas, kemudian baru ya ke mandinya anggota yang terbasuh sebelum niat itu jadi kena lagi, jadi sudah terbasuh. Kalau yang nggak diulang, walaupun faktanya udah basah, tapi ketika air nyampe kepala, dada belum niat, pas nyampe pusar baru niat, ya maka yang sudah terbasuh itu adalah terbasuh dalam rangka mandi junub itu adalah dari pusar ke bawah, maka wajib mengulang basuhan dari atas sampai pusar ini. Kalau ke bawah lagi itu nggak apa-apa. Kemudian falau nawa ba'da ghusli juz'in wajib i'adatul ghusli itu yang barusan tadi diterangkan. Karena niat ya itu wajib dibarengi dengan anggota pertama yang terbasuh ya. Maka kalau dia niat ketika sudah membasuh bagian badan, maka wajib mengulangi. Tadi sudah membasuh bagian badan, maksudnya ke kepala. Pas nyampe dada dia baru niat. Berarti sudah membasuh kepala, maka wajib i'adatul ghusli. Wajib membasuh ulang kepalanya, nyiram ulang kepalanya. Kenapa? Kepalanya basah itu belum dalam proses mandi. Kenapa? Karena belum niat ketika basuh kepala. Nah, kemudian walau nawarab al-janabati wa ghusala ba'dal badan thumma nama fastayqadha wa rada ghusla al-baqi lam yahtaj ila i'adatin niyyah. Nah, mandi ya terkait dengan niat. Mandi niat pas basuh kepala niat. Ya, pas baru sampai kepala telah, begitu sambil nonggeng, misalnya dikucurin pakai keran. Ya, atau pakai tahan atau pakai pancuran. Nah, ini kan apa yang kena kepala doang sambil niat. Ya, sambil niat. Habis itu apa? Habis itu kemudian dia nggak terusin kepala doang. Habis itu dia niat sambil niat nawaitu raf'al janabah untuk yang sebabnya junub. Nawaitu raf'al janabah, saya niat hilangin junub. Nah, maka ketika dia berhenti nggak meneruskan ke anggota badan lainnya, entah ngapain misalnya. Nah, maka kemudian contohnya di sini tidur. Habis itu tidur, kepala doang atau kaki doang deh kaki. Ya kalau kepala habis basahin kepala tidur kayak jauh gitu kan. Kaki. Ya kita kaki atau tangan. Ya nawaitu raf'al janabah kayak orang wudu. Ya, nawaitu raf'al janabah tapi niatnya kan tangan anggota badan juga. Kemudian habis itu dia tinggal tidur. Ya, enggak diterusin tangan doang, ternyata kamar mandi tangan doang yang dia basuh sambil niat nawaitu raf'al janabah. Kemudian dia tidur, pas bangun nanti dia cukup membasuh atau nyiram bagian tubuh lainnya sekedar lepas ya. Dia cukup wajib membasuh bagian tubuh selain tangan dan enggak perlu lam yahtaj ila niyyah. Enggak perlu niat lagi karena niat itu tadi udah. Ya. Kenapa? Karena dalam mandi itu boleh lam yahtaj ila niyyah. Kenapa? Karena dalam mandi itu enggak diwajibkan mualah. Enggak disyaratkan harus berkesinambungan. Beda kalau wudu. Kalau wudu harus apa yang basuh? Basuh muka. Ya, kemudian lagi jualan ada yang beli, habis basuh muka ada yang beli, gitu kan. Kalau sampai kaki, ntar orang pengiranya kagak ada orangnya, dia langsung keluar udah wudu ya baru buka, baru muka, itu
layanin. Habis itu ngerokok dulu sebatang. Gitu. Padahal wudu tuh ya, tapi dia niat tuh. Lah ngerokok sebatang kira-kira kering apa kagak? Ya kering, gitu kan? Nah, ketika dia ngerokok sebatang hampir 10 menit kemudian kering, maka apa? Ketika dia menerusin wudu itu bukan nerusin wudhunya, mesti dari awal. Kenapa? Karena mesti mualah. Karena mesti berkesinambungan, mesti terus. Enggak boleh jeda yang terlalu lama. Jeda yang terlalu lama ini maksudnya apa? Sekira dalam kondisi suhu yang normal, enggak panas banget, kagak dingin banget. Maksudnya enggak lembab banget. Kalau panas banget berarti apa? Cepat kering. Atau enggak panas banget, apa dingin misalnya. Ya, maka apa? Cepat lama keringnya. Ini dalam kondisi normal, suhu normal. Nah, maksudnya jeda yang lama ketika air yang dibasuh, air basuhan itu kering jadi anggota yang sudah dibasuh. Ketika kering maka mesti apa? Kalau masih basah tiba ngelayan doang, habis itu langsung terusin, kan masih basah tuh, ya masih basah. Maka apa? Boleh terusin, karena itu jedanya belum dihitung terlalu lama. Nah kalau nanti nggak disyaratkan mual, ya jadi apa? Tidur dulu. Nah ini makanya apa? Katanya buat ngakalin, ya nganten baru ini mah bercanda aja. Nganten baru yang apa? Malu kalau pagi-pagi apa? Ketahuan mandi basah, gitu kan? Jadi apa? Cuci tangan doang, nggak apa-apa. Mana kagak ke mandi basah, gitu kan? Nah, ketemu tangganya di nasi uduk, ya pula masih subuh, gitu kan? Masih nggak apa-apa, cuci tangan udah apa? Ketemu tangganya, itu kali nggak mandi basah berarti dia, gitu kan? Kering bener kepalanya. Nah habis ketemu tetangga baru apa nerusin. Nah itu nggak apa-apa. Jangankan tinggal begitu, sampai dia tinggal tidur sekalipun itu nanti nerusinnya boleh. Ya, tangan berbasuh lagi ya boleh. Tadi kan udah dibasuh tuh. Tapi yang wajib sisanya. Dan ketika meneruskan itu lam yahtaj ilan niyyah. Itu. Jadi kenapa? Tadi tuh ilah ada ini yang nggak butuh ulang niat. Kenapa? Karena mandi itu enggak wajib untuk mualah, ya, nggak wajib untuk menerus atau berkesinambungan, ya, kontinuitas nggak wajib. Kemudian watanihima, rukun mandi yang kedua, fardu mandi yang kedua ta'mimu dhahiri badanin hatta al-adfari wa ma tahtaha wa sya'ri dhahiran wa batinan wa in kafufa. Yang kedua, rukun mandi meratakan bagian luar, seluruh bagian luar badan. Nah, sekali lagi, ya, dalam bab mandi, bagian luar badan itu apa ya? Untuk hidung dan rongga mulut, ya. Bagian luar badan itu yang apa? Di luar, dalam rongga. Nah, rongga apa namanya? Rongga mulut. Jadi nggak wajib masukin air ke dalam mulut. Itu. Tapi kalau jadi bagian rongga dalam mulut sama hidung, lubang hidung yang apa ya? Yang bakal medan banget yang tempat kita kalau ngupil tuh ya. Itu masih apa? Itu anggota bagian dalam. Artinya apa? Dalam wudu, dalam mandi dia nggak wajib kena air. Gitu ya. Jadi kalau mingkem yang normal nggak dipaksa begitu. Mingkem biasa, ini yang kelihatan ketika mingkem itu yang wajib dibasuh, karena itu yang dihitung anggota bagian luar. Nah, bagian rongga dalam itu nggak wajib dibasuh. Tapi dalam bab puasa, rongga mulut sama hidung, ya tempat kita ngupil tuh, yang ada rambut-rambutnya, ada bulu-bulunya, atau yang kita giniin apa kelihatan, ya dalamnya itu masuk bagian dalam. Kalau dalam bab puasa, apa masuk bagian luar maksudnya, ya masuk bagian luar. Sehingga apa? Kalau kita apa? Ngulum sesuatu atau memasukkan sesuatu ke dalam rongga mulut tidak membatalkan puasa. Kenapa? Hitungannya masih di luar. Itu jadi nggak batal. Kenapa? Ya ngomongin ini karena apa? Hal yang membatalkan puasa salah satunya apa? Masuknya benda ke dalam tubuh. Gitu ya. Masuk ke rongga mulut itu nggak dibilang masuk ke dalam tubuh. Kenapa? Karena rongga mulut
ngupil begitu, apalagi tiba gatal doang, nggak gatal. Tapi kalau ngupil nyampe segini, gatal. Iya, kenapa? Nggak kelihatan lagi dari luar. Kalau dikaitkan itu ya, yang nggak kelihatan baru nyampe situ, baru batal. Ya, kuping juga kita apa begitu-begitu doang, yang kelihatan dari luar, begitu doang, nggak apa, kita garuk-garuk. Ya, tapi kalau pakai apa namanya tuh kanvas itu, cotton bud, nah itu apa? Sampai dalam, itu baru batal, yang nggak kelihatan dari luar. Itu baru batal. Kenapa yang area itu masih bagian luar, mulut, hidung tadi tuh. Nah, tapi kalau dalam bab mandi, dalam bab wudu, rongga mulut dalamnya, hidungnya itu masuk bagian dalam. Artinya apa? Enggak wajib dibasuh. Gitu ya. Kenapa? Yang jadi rukun mandi yang wajib dibasuh adalah ya dhahir tamimu dhahiri badannya. Ya, meratakan bagian luar badan. Nah, sementara bagian mulut dalam rongga mulut dalam bab ini adalah termasuk bagian dalam. Nah, hatta al-alfar ya, sampai ya, termasuk bagian luar yang harus diratakan kena air maksudnya hatta al-alfar ya, berikut sampai apa ya, kuku ya, dan apa wa mata dan yang ada di bawah kuku. Ini kan apa kayak kuku tuh ya, itu mesti kena air ya, mesti di bagian bawahnya ya, mesti apa, mesti nyampe air ke sana. Itu kenapa? Karena itu masuk bagian luar badan. Wasya'ri dhahiran wa batinan, dan juga apa? Wajib meratakan air ke seluruh apa? Sampai ke rambut bagian luar atau bagian dalam. Ya, maksudnya apa? Bagian luar yang kita kalau apa? Kalau kita rambutnya agak tebal, gitu kan? Kita tibang begini doang, dalamnya nggak kena kan? Nah, tapi kalau mandi itu harus dalamnya juga harus kena. Wa in katufa, bahkan wa in katufa meskipun tebal itu rambut ya, meskipun rambutnya punya rambut tebal ya, tetap wajib ya, apa bagian dalamnya kena. Wa ma dhahara min nahwi mambati sya'rihi ya, dan segala sesuatu termasuk yang wajib dibasuh ma dhahara min nahwi mambati sya'rihi zalat qabla ghusliha, bagian area yang menjadi tempat tumbuh rambut yang sebelumnya tercabut. Itu ya, kita nyabutin uban. Maka apa? Kan nyabutin uban ada bekas tempat tumbuh rambut tuh, nyeblok, jalan rambut nyeblok. Itu mesti nyampe air ke sana. Kenapa? Ketika dia rambut tercabut atau pindah cabut, dia jadi bagian luar. Ketika masih ada rambutnya itu, lubang yang jadi tempat rambut nyeblok nancap di situ, itu bagian dalam. Ketika kita cabut sebelum mandi, maka apa? Itu wajib kena air. Ya, wajib diratai dengan air. Wa somahin, termasuk juga somah. Somah itu liang kuping. Itu tuh yang tadi apa? Karena itu masuk bagian apa? Bagian luar dan liangnya doang, liangnya. Ya, yang kelihatan. Itu mesti itu. Ya, jadi apa? Jangan begini doang, mesti kita gini-gini. Cuman jangan begini, bahaya. Ya, jadi kita kucurin, ya, kita giniin, kita ambil kita itu. Ya, dua-duanya. Wafarjim ro'atin, dan juga sampai termasuk wajib dibasuh sampai faraj seorang perempuan inda julusiha ala qadamiha. Ya, ketika dia duduk, yang ketika faraj perempuan yang ketika dia duduk atau nongkrong yang kelihatan itu wajib dibasuh. Maka apa ya? Mandinya wajib apa ya? Wajib nongkrong. Kalau kagak nongkrong dia kagak nggak kena air, maka wajib nongkrong. Sama buat laki perempuan juga. Apa? Lobang apa namanya? Anus. Bol ya. Bol tuh itu wajib kena juga. Ya, yang mengkerut, ya kan? Mentarinya. Iya, mentari paham kan ya? Iya, mentarinya. Ya kan dulu ada provider mentari tuh, gitu modelnya. Nah, itu mesti kena. Ya, mesti kena. Nah, kalau seandainya kagak dengan nongkrong dia gak kena, maka nongkrongnya wajib. Jadi wajib nongkrongnya.
Nah perempuan juga sama, ketika dia nggak nongkrong kagak kena area yang kelihatan, ya kalau dia lagi nongkrong, yang mana dia kelihatan, kira-kira aja, ya. Tapi jangan bayangin. Iya, kira-kira aja. Yang kira-kira kelihatan ketika dia nongkrong itu masuk area luar. Ya, masuk area luar. Walaupun ketika berdiri sama kayak apa? Tadi tuh mentari kita, ya logam keluar apa namanya kotoran kita. Ketika kita berdiri, kenapa? Ketutup sama dempelnya pantat kita kan. Nah ketika nongkrong kan, nah ketika dia berdiri, kalau dia kagak nongkrong kagak kena, maka nongkrongnya wajib. Sama kayak delek, ya delek, redek, macam-macam tuh ya. Kalau dia apa? Kalau dia nggak pakai kita gini-giniin, ya nggak pakai apa namanya ta'ahud, kalau bahasa Arab ta'ahud, nggak kita apa namanya, nggak kita gini-giniin ya, gini-giniin ya, korek-korek, nggak kita teliti. Kagak nyampe air, maka apa? Ngorek-ngoreknya wajib. Gitu. Sama kayak itu nongkrong, kalau di kagak nongkrong kagak kena tuh lubang tempat kita tuh kotoran kita keluar, atau perempuan ketika dia berdiri bagian area yang terlihat ketika dia nongkrong kagak kena, maka nongkrongnya jadi jelek. Gitu. Nah amalnya apa? Amalnya nongkrong dah. Gitu. Jadi mesti nongkrong, mesti kita siram, mesti nyampe aja. Nah kemudian yang perlu diperhatikan, kalau mandi itu jangan apa? Jangan bareng sabun. Kalau belum kena semuanya nih, mesti apa? Mesti kena semua dulu, baru pakai sabun atau sampo. Kenapa? Kalau baru tinggal siram dikit, kemudian kita langsung pakai sabun, baru ada yang kena, ada yang belum kena. Ya ada bagian yang belum kena, kita langsung pakai sabun. Ya. Kemudian kita siram, udah begitu aja, agak sah. Kenapa? Karena ketika siraman kedua yang kemudian jadi basah, itu ada campur sama sabun. Airnya air ghairul mutlak. Itu atau air yang sudah berubah. Kenapa? Itu air, ya kan air ngalir gitu jadi sabun kan apa? Bisa disebut apa? Namanya air sabun udah. Ya, air yang sudah berubah, air yang mutaghayyir, berarti bukan air mutlak. Ketika bukan air mutlak, sementara syarat bersuci itu airnya harus air mutlak, maka enggak memenuhi syarat. Yang belum kebasuh, yang belum kena basah tuh, dia terguyurnya bareng sama air sabun. Maka apa? Ya, itu yang mungkin pernah kita dengar apa namanya Gus Bahar ngomong nggak boleh pakai sabun. Itu maksudnya. Ya, bukan mandi minum nggak boleh pakai sabun, boleh. Cuma ketika membasuh itu jangan pakai sabun. Ketika udah tapis kena semua, kita gosok-gosok, ya semuanya. Nah, baru deh. Kemudian apa yang lengkapinnya pakai biar wangi pakai sabun. Nggak pakai sabun juga boleh. Ya sah. Nggak pakai sampo juga boleh. Sah. Nah, nggak ada seorang yang mandi besar harus pakai sampo. Keramas, kita dulu keramas gitu kan. Nah nggak mesti keramas pakai ya, timbang disiram yang penting apa? Niat dan air nyampe ke seluruh anggota badan bagian luar gitu. Wabat ini judro infataha rasuhu ya. Infataha rasuhu, dan juga sampai wajib bagian yang perlu dibasuh, wajib dibasuh. Bab ini judro infataha, bagian dalam, kalau bahasa kita yang kalau kita pakai sendal lecek kemudian lembung, ya. Atau kalau kita punya ada penyakit cacar yang juga kan lembung tuh, atau menting, itu ya, itu judro. Nah bagian dalam itu pun harus dibasuh. Infataha tapi syaratnya yang apa? Sudah terbuka. Gitu. Jadi kalau lecet atau kena apa namanya kesundut, kan lembung tuh, ya kan? Kalau kita gituin, kita pecahin. Kalau pecahin kalian semua. Maksudnya kopek. Ya, kalau nggak dikopek ujungnya doang, atau kita suntik kita pakai jarum biar ada keluar. Itu apa bagian dalamnya itu harus nyampe. Ya, kenapa? Karena ketika dia terbuka, maka bagian dalamnya itu jadi apa? Bagian luar. Nah, itu yang dimaksud
wa batini judra in fataha ra'su, yang kepalanya yang pucuknya terbuka. Gitu ya. La batini murhatin bariat warta fakishuha, tidak wajib, nggak wajib deh, nggak masuk bagian luar, tidak wajib membasuh ya, bagian dalam luka ya, yang bariat warta fakishuha. Ketika luka kebeler, luka besut, tadinya besut ada kulitnya, ketika besut nyerosot di aspal, ada kan dagingnya kena tuh kelihatan. Itu jadi bagian luar. Tapi ketika sembuh, ya, ketika sembuh dia kan tertutup lagi. Nah itu kagak wajib lagi. Ya, nggak wajib tuh. Ketika terbuka, dia dia jadi bagian luar. Termasuk juga wasyukukin, pecahan-pecahan, belahan-belahan yang biasanya di kaki itu ditumit, tungkak. Ya, yang kakinya pecah-pecah. Itu mesti diperhatiin. Kenapa? Ketika dia terbuka, ketika pecah, yang tadinya di dalam terbuka atau pecah, ya, yang kaki pecah-pecah ya, itu jadi bagian luar. Gitu. Jadi itu mesti diperhatiin. Ya. Kenapa? Karena itu berpengaruh dengan keabsahan sholat kita. Lalu wudu juga sama, kan tiap hari wudu gitu kan, nggak junub ya, wudu itu tetap wudu kan. Termasuk anggota wudu, itu pun mesti kita perhatiin kalau kita punya kaki pecah-pecah, gitu ya. Atau ada bagian yang kan suka tuh, ada yang lembung, bekas lembung dia udah kering, udah sembuh, tapi masih ada kulitnya, itu disiangin kalau bisa. Iya kan ada yang putih itu ya, yang kalau kita kopek nggak sakit udah, ya, itu tuh ada tuh, ya. Jadi cuma kelihatan putih doang. Tapi udah udah bolong. Kalau belum bolong nggak apa-apa. Kalau udah bolong sekalian aja dikopek. Kenapa? Karena kalau nggak dikopek kita mesti nyampe ke dalam. Sementara susah, nggak gampangan dikopek. Baik kalian, gitu. Tapi kalau masih rapat, ya itu nggak apa-apa. Ya nggak, bagian luar aja nggak apa-apa. Sama kayak tadi penting tadi tuh. Bisul. Ya bisul. Kalau bisul pecah, gitu kan? Ya sekalian. Ya, artinya apa? Air harus masuk. Nah, harus masuk air, gitu ya. Harus masuk. Apa tadi itu? Labat min qorhatin dari atwar fa'is wa lam yadhar syai'un ya mimma tahtahu. Jadi kalau udah sembuh enggak apa-apa, kalau luka kemudian udah sembuh, ya dalamnya udah enggak wajib lagi. Jadi enggak perlu pulang tadi di luar kita buset lagi, malah haram. Ya, malah haram. Wa ma tahta kulfatin atau wa yahru fatqul multahim. Haram, ya. Haram belek, ya. Belek daging yang bagian tubuh yang menyatu, yang mendaging. Tadinya luka dua misalnya, atau dari awal bahkan, atau enggak dari awal, atau dari bawaan lahir. Dari lahir dia tangannya nempel. Ya kan ada aja, ini seperti Allah, bisa aja ada orang lahir tangannya nempel. Orang-orang tangannya bisa. Ketika ini dalam wudhu, dalam mandi, ini semuanya harus kena air. Dia dibelah sama dia, dibelah, ya, dipotong gitu ya, itu malah haram. Ya, malah haram. Kenapa? Nyakitin. Ya, nyakitin diri. Ya. Kenapa? Dasar secara umum hukum Islam salah satunya apa? La dororo wala diroro, itu masuk ke sana semua. Kita nggak boleh membahayakan orang lain dan kita pun berhak untuk tidak dibahayakan oleh orang lain. Nggak boleh gunjing, nggak boleh bohong, nggak boleh macam-macam, itu termasuk di sana. Nggak boleh nyakitin orang, kita pun berhak tidak disakiti oleh orang lain. Lah, bororo wala diroro, termasuk itu haram. Kenapa? Itu menyakiti. Atau misal tadinya apa? Tadinya dia luka semua. Karena gara-gara keseringan begini, ya, atau diperban bareng, lama-lama pas sembuh dia apa? Iltiham. Dia mendaging jadi nyatu.
Nah itu juga apa? Kalau dia giniin ya sakit lagi kan? Udah sembuh, sembuhnya apa? Nyampur, gitu kan? Nah itu haram untuk di black dalam rangka wudu atau dalam rangka mandi tadi. Wa ma tahta kulfatin minal aqla, dan juga termasuk yang wajib dibasuh hatta ma tahta kulfatin minal aqla. Ya sampai-sampai bagian dalam atau bagian bawah kuluf dari orang yang masih punya kuluf yang agak sunnah. Ya, makanya kalau khitan itu apa? Kalau ngomongin khitan itu wajib, ada ulama yang bilang khitan itu nggak wajib sebenarnya. Asal setiap dia sholat atau setiap dia habis pipis mesti ada dibasuh bagian dalam kulufnya. Mau begitu? Iya kan? Mau begitu? Asal dia mau sholat mesti bersih dulu. Apalagi habis pipis. Kenapa? Karena itu masih nyangkut. Ada namanya najis pipis. Nah, nggak apa-apa, nggak sunnah. Nah, ketika mandi besar juga sama. Kenapa? Itu termasuk area luar. Ya, termasuk area ya helmnya kayak kulit kulupnya tuh itu termasuk bagian luar. Ya kalau mau nggak apa-apa kata sunnah. Nah, nggak apa-apa ya Pak. Tapi wajib untuk menyampaikan air ke sana ketika mandi janabah, mandi junub. Nah, fayajibu ghuslu batiniha, maka wajib karena itu termasuk anggota luar. Fayajibu ghuslu batiniha, wajib untuk membasuh bagian dalam kulit tadi itu, kulit yang tadi itu yang ketika sunat dibuang. Kenapa wajib? Di annaha mustahiqqatul izalah, karena kulit tadi bagian yang ketika sunat dibuang itu kulit penutup helm, ya penutup hasyafah itu bagian yang wajib atau berhak dibuang. Gitu. Karena dia mustahiqqatul izalah, ya. Dalam bab lain lagi nanti dalam bahasan lain sambungan ini atau cabangan dari bahasan ini ketika ada orang iseng sama orang yang belum sunat, iseng. Mana yang belum sunat itu dia pas tidur, gitu kan? Pas tidur langsung anunya ditebas sama dia, kulupnya hilang, gitu kan? Ini kan nyakitin orang. Nah dia ini kan kena kisos. Kenapa? Karena tuh area adalah mustahiqqatul izar. Emang wajib dibuang. Sehingga pas saking wajib dibuangnya, ketika ada orang melukai area itu, ngebuang area itu, atau iseng-iseng kita penting aja, gitu kan? Ya kan? Kemudian dia nuntut, minta kisos, balas gitu ya, minta kisos atau doman atau minta ganti rugi, nggak wajib doman. Kenapa? Karena area itu emang wajib dibuang. Itu. Jadi ada hukum cabangan dari bahasan itu. La ba'di sya'rin in 'aqada bi nafsi. Tadi bagian dalam rambut juga apa? Wajib dibasuh. Tapi la ba'di sya'rin in 'aqada bi nafsi. Tidak wajib bagian dalam rambut yang tergelung sendiri. Ada orang yang rambutnya gimbal, ya, bukan digimbal sengaja ya. In 'aqada bi nafsi. Ada orang yang dari lahir rambutnya ya kriwel sendiri, itu. Nah, yang model begini nih yang inaqo dan binafsi, maka bagian dalam rambutnya itu kagak wajib. Nah, kena air. Tapi kalau model kayak kita yang nyisir masih bisa, maka wajib. Ya itu patokannya gitu deh gampangnya. Kalau kita bisa sisir, ya kagak nyangkut banget sisir, ya tinggal seret-seret dikit, kan keriting tuh agak seret tuh, ya, itu masih wajib. Tapi kalau sama sekali kan ada orang yang gimbal banget tuh, ya, nggak bisa dan dia itu tergelung sendiri atau terkuncir sendiri atau apalagi tergimbal sendiri, itu nggak wajib bagian dalamnya. Ya, kenapa? Karena itu susah, ya susah apalagi ada bahaya misalnya. Bahkan, ya, tadi meskipun banyak, ya, gimbal tuh. Bukan digimbalin. Jadi kalau digimbalin wajib. Dia nyatu sendiri tuh inaqoda, ya tergelung sendiri itu enggak wajib.
Wala yajibu madmadatun wastinsyaqun bal yukrahu tarkuh. Tadi enggak wajib madmadah, istinsyaq wajib. Tapi apa? Kalau dikerjain makruh. Ninggalinnya makruh. Ini kalau standar wajibnya, kalau wajib dia. Tapi kalau enggak dikerjain, kekumur sama istinsyaq, masukin air ke dalam hidung, itu apa? Hukumnya makruh. Nah, meratain airnya enggak dengan pasir, kalau dengan bedak, ya, bimain tahurin, ngeratain anggota luar tubuh dengan air yang suci sekaligus mensucikan. Apa itu air yang suci mensucikan? Bahwa ma'un mutlak, air mutlak. Air mutlak itu apa? Air yang tidak apa ya? Yang ada jujulah kalau bahasa saya. Yang terlepas dari batasan penamaan yang harus ada. Ya, ada air di ember, air sumur, airnya emang air sumur, gitu kan? Airnya emang air laut, kita taruh di ember. Ya. Kita nyuruh anak kita ngambil air, atau ngambilin air, ada air di ember, ya kan? Diambil apa kagak? Diambil, itu kan? Walaupun bilangnya kagak air sumur atau air laut atau air apa? Air kali. Ambilin air. Ada air di ember, diambil. Walaupun tuh anak tahu itu air ngambilin dari kali, tetap diambil. Kenapa? Karena penamaan air kali, air laut, air sumur, air terang, air ledeng, air macam-macam, itu penamaannya apa? Penamaan yang munfak, penamaan batasan yang bisa dilepas. Beda sama air teh, beda sama air kopi. Ya, kita ngopi tadi di dapur atau di dalam, terus kemudian pindah keluar, ya, pindah keluar, ambil rokok, terus kopinya mana? Di dalam, nyata. Tong ambilin air tong. Di mana Pak? Di dalam. Kira-kira apa? Ada air kopi sama air apa? Ya, sama air seember, yang diambilin mana? Air yang diambil pasti. Kenapa? Dia ngomongnya apa? Air doang. Gitu. Nah, ini menunjukkan apa? Kopi, air kopi, air teh, penamaannya nggak boleh terlepas. Kenapa? Kalau terlepas bakalan salah alamat. Gua bilang ambil air kopi, gitu kan? Betul, ngomongnya air doang. Gitu. Nah, maka apa? Air kopi bukan air sebelah. Gitu. Air sabun, ya, kita mau nyuci, kita umpuk-umpuk rinso, ya, atau deterjen. Jadi apa? Jadi buka tuh, jadi gemuruh. Ya, namanya apa? Ketika kita suruh anak kita, ini pembuktian aja, ambilin air. Kira-kira itu diambil yang itu apa yang di kolam? Yang di kolam. Kenapa? Tuh air sabun. Ya, air yang sudah berubah, apalagi udah dinamain air sabun. Nah, itu apa? Air mutlak, air yang terlepas dari penamaan yang mesti ada. Lalu ada penamaan tapi yang bisa terlepas itu masih air mutlak, air kali, air laut, air sumur. Ada penamaan itu, tapi penamaan itu bisa hilang. Artinya apa? Ketika dia kagak disebut sumurnya, kalinya, orang masih bisa identifikasi. Nah itu anaknya tahu, tuh air ngambil dari kali, tuh air ngambil dari keran. Ya tuh ngambilin air. Itu diambilin salah apa kagak? Ya kagak salah. Kenapa? Karena itu masih disebut air dan itu namanya air, masih air mutlak. Itu ya. Nah itu yang air yang dimain toh. Kalau pakai air sabun atau yang sudah berubah itu kagak enggak sah walaupun sampai wangi bener, walaupun sabunnya higienis, antibakteri, itu kagak kagak sah mandi janabahnya. Wajib dhannu umumihi. Tapi wajib ngeratain air sampai seluruh sabun. Ya, dikit lagi ya. Meratakan anggota luar badan dengan air. Mesti rata. Tapi mesti ratanya apa kita teliti benar? Oh, kita cari mana yang belum. Apa begitu? Ya, untuk menjamin rata kan tadi apa? Rukunnya apa? Meratakan air ke seluruh anggota badan, anggota luar badan kita. Nah, cukup dalam hal masalah ratanya air ke seluruh badan, cukup apa ya? Dhannu umumi. Ya,
kakinya pecah-pecah nggak perlu apa? Ya nggak perlu. Gitu ya. Itu sama kayak cebok. Ya, cebok kenapa? Pasti apa? Pasti hilang tuh najisnya. Ya, tapi apa? Kagak untuk menjamin hilangnya tuh najis. Nggak perlu nyium. Tangan. Itu asal udah perut, ya kan? Asal udah perut itu udah bersih. Kalau dicium ternyata masih bau, maka mesti dicuci di tangan. Gitu ya. Jadi apa? Sama benar. Nggak perlu sampai kita teliti banget. Cukup gon umum. Sangkaan kuat ini ya pasti ada dasarnya. Ya, pasti ada dasar kalau kita udah nyiram udah semua yang apa ya? Tadi apa pul kita tuh atau perempuan bagian kemaluannya yang ketika nongkrong mesti apa kelihatan wajib dibasuh. Kan kita udah nongkrong udah kita apa ya? Kita cebokin apa lagi kita gituin. Ya. Nah, lagi kita semprot, kita gini-gini, kuping kita gini-gini juga, misalnya semuanya yang kita belek, jangan belekan, kita gini-gini juga. Nah, dengan cara itu sudah apa? Gonnu umumil ma. Ya, tapi apa? Kalau habis mandi, apa namanya bangun tidur yang belek masih ada, gitu kan? Udah gitu apa? Mandi itu masih nempel, gitu kan? Kan kadang-kadang apa? Masih nempel nih. Kalau kata nongkrong, kalau masuk air, ya kan? Masih kencang banget nempelnya. Mandi tiba lepas siram doang. Ah, udah kali ini. Kagak. Kenapa? Karena nggak ada dasarnya. Ya. Nah, kalau yang gon umumil ma, sangkaan kuat itu mesti berdasar. Itu udah berupaya semua 1, 2, 3. Ini kita nongkrong, kita digituin apa? Kita cebokin deh dalam cebok. Nah, itu sudah menjadi dasar kita punya sangkaan kuat kalau air udah. Jadi cukup itu, nggak perlu sampai ya kita susurin semuanya, nggak perlu. Wa inam yatayaqqanhu meskipun meskipun nggak sampai taraf yakin, cukup gonnu umumil ma, sangkaan kuat kalau air itu sudah nyampe. Wa sunnahul ghusli wa mu'alim suam masuk pada kesunahan mandi besar, mandi janabah. Sampai sini ada yang perlu diomongin? Saya mau nanya dulu. Ya. Terkait dengan mandi junub, kalau nggak ada air kita boleh tayamum kan ya? Tayamum Boleh ya. Ya. Terus boleh nggak nanti setelah kita ulang lagi? Jadi boleh kalau boleh ya boleh. Caranya dulu niatnya kalau tayamum dulu pakai. Dia lawat tayamum. Oh, sama. Kan tayamum. Masa tayamum itu mandi? Oh, Wudu aja dia apa? Wudu nggak ada air. Kemudian boleh tayamum dia apa ya? Ya tayamum. Gitu. Kalau junub nggak ada air, Ya. junub nggak ada air, Mandi junub nggak ada. Ya bukan mandi junub namanya, mandi junub pakai air. Suci tadi. Cuma nanti ketika udah tayamum, ya, kemudian nggak lama turun hujan atau ada air atau ketemu air, maka apa? Wajib mandi, gitu ya. Kenapa? Ya. hujan setengah tahun. Iya misalnya kalau pas habis itu apa? Panjang. Ya, tapi boleh sholat. Tapi ketika masih dalam waktu sholat, kemudian ini wudhu kayak atau mandi besar kayak, ada air, ya, maka wajib untuk wudhu. Kenapa? Karena yang namanya tayamum itu bukan menghilangkan hadas, ya. Makanya ketika tayamum niatnya apa? Nawaitu raf'al hadas, itu enggak sah. Saya niat menghilangkan hadas. Kenapa? Enggak sah. Karena tayamum itu bukan untuk menghilangkan hadas. Tayamum itu sekedar agar dibolehin apa? Ya, bersuci, tanda kutip bersucinya, bersuci darurat agar diperbolehkan sholat atau apa-apa yang dibutuhkan, bawa, megang mushaf dan lain sebagainya, biar dibolehin doang dalam kondisi darurat. Ketika daruratnya hilang, maka mesti apa? Wudhu, mandi, mesti apa? Mandi, gitu. Beda nanti kalau apa? Kalau sakit, ya, kalau sakit kan nggak tergantung air, gitu ya. Nggak boleh kena air, nanti mati kata dokter. Ya udah apa? Tayamum. Ya demikian. Niatnya tayamum. Air rebus
bagusan dan termasuk air mutlak apa bukan Tad? Ya. Kalau mandi kan karena dingin, Ya. itu dicampur sama air rebusan itu yang udah mendidih, Air dicampur sama mendidih. ya dicampur sama air. hangat dan Ya, biar hangat itu termasuk air mutlak apa bukan? Oh, boleh, Boleh. Ya. Cuma ada yang bilang makruh. Gitu. Kalau dingin banget, kalau kagak dingin banget, maksudnya biasa deh. Ya lagu-laguan aja. Ya masih bisa tahan gitu. Lagu-laguan aja pakai rambut gitu kan. Pagi-pagi emang dingin gitu kan, cuma masih bisa tahan. Ya lagu-laguan namanya. Ya, itu apa? Apa namanya masih mutlak. Yang penting masih bisa disedot air doang. Gitu. Kalau air hangatnya ada tehnya, ada pewanginya, itu bukan apa? Bukan air mutlak. Gitu masih boleh ya. jangan kalau laguan Meng. Cengi apa cengi? Ustaz, Ya. kalau niat tadi mandi junub tadi, nawa itu apa jam? Nawaitu raf'al janabati. Kalau niatnya bahasa Indonesia, Boleh. Karena Allah juga bukan orang Arab juga. hadis besar bahasa kecil, masih ada besar dulu. Iya. Saya niat mandi junub, boleh. Atau saya niat mandi untuk sholat. Saya niat menghilangkan junub. Itu boleh tuh. Ya. Kalau biasa bahasa Arab, entengan bahasa Arab. Nawaitu raf'al janabah. Nawaitu wudu, aku udah sah kalau ngomongin sah. Nawaitu wudu adrofil hadatil asgori, macam-macam itu ya. Yang kita hafal dari kecil, itu apa? Kesempurnaannya. Tapi ngomongin sah, fikih kan ngomongin apa? Minimum. Minimum sah, nawaitu raf'al janabah. Nawaitu ghusla lis-shalah. Nawaitu fardhul ghusli. Nawaitu ada al-ghusli tadi yang sudah disebutkan. Itu udah cukup. Saya niat mandi untuk sholat. Saya niat melakukan kefarduan mandi. Saya niat melakukan menghilangkan hadas besar. Itu juga bisa. Jadi boleh karena Allah ya nggak mesti bahasa Arab. Urusannya. Ya, tapi sholat ya tetap harus bahasa Arab. Datang, Ustaz. Ya cukup. Ya Al-Fatihah.